Syekh Silatul. Bagian Ustaz. Sakit ya? Lagi sakit? Oh, Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kepada kita energi, power untuk meringankan langkah kaki kita sehingga pada malam ini sampailah kita ke rumah Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban sholat berjamaah maghrib, juga insya Allah dilanjutkan dengan kajian tafsir. Mudah-mudahan segala daya upaya dan energi yang kita pakai untuk menuju ke Masjid, mudah-mudahan Allah menggantikannya dengan penuh keberkahan dan membalasnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada malam ini kita insyaallah kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 8. Ayat 1 sampai 5 menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa. Ayat 6 dan 7 ciri-ciri orang yang kafir, dan ayat 8 sampai ayat 20 kita akan membahas tentang orang-orang munafik. Semalam atau 2 minggu kemarin kita menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang kafir. Cukup 2 ayat saja dalam Al-Quran untuk menjelaskan itu. Akan tetapi malam ini kita menjelaskan tentang orang-orang munafik itu dari ayat 8 sampai ayat 20. Berarti sekitar 12 ayat. Mungkin karena complicated ya, kompleksnya sangat rumit orang-orang munafik ini. Dan naudzubillah subhanallah, bisa saja kita tercemar, terpapar dengan penyakit munafik ini, kan begitu. Bukankah kata Nabi salah satu munafik alamatul munafik salah satu. Ciri munafik itu ada 3. Yang pertama, ida wa'ada akhlafa. Apabila berjanji dia ingkar. Mungkin kita sebagian pernah mengingkari janji, kan begitu. Terus yang kedua, wa idza tumina khana. Apabila dikasih amanah kita berkhianat. Bisa saja kita pernah berkhianat ketika dikasih amanah. Dan yang terakhir, apabila berkata kita berdusta. Kadang-kadang mungkin tiap hari, tiap minggu kita berdusta, walaupun hanya sekedar kepada anak kita dan istri kita. Makanya karena ini saking complicatednya, mungkin Allah menyajikan sampai 12 ayat untuk orang-orang munafik. Kalau untuk orang yang beriman sebetulnya dari ayat 3 sampai 5 cukup 3 ayat. Orang kafir cukup 2 ayat. Tapi orang munafik ini sampai 12 ayat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, supaya lebih visual ya, karena kalau sekedar mendengar kita modalnya telinga. Tapi kalau dengan visual di samping pendengaran juga penglihatan, kita coba tulis Al-Baqarah ayat 8.
billahi. Pakai alif nggak? Nggak ya? Tidak. Billahi wabil Yaumil yaumil akhir. wa ma hum Bimu'minin. bimu'minin. Kalau koreksi kalau tidak ada yang salah karena beda huruf beda arti. Bil yaum. Baik hadirin, kita coba cara bacanya dulu ya. Walaupun saya bukan ahli tahsin, tapi coba membaca saja bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Silakan. Wa minan nasi may yaqulu amanna. May yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. May yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada waktu apa di sini? Wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Yang pertama ini ada tasjid, ada alif lam. Kalau alif lam bertasjid itu pasti alif lam samsiah. Kata kuncinya alif lam bertasjid alif lam samsiah. Kalau alif lamnya ada sukun, nah ini seperti ini. Wabil yaumil, ini kan alif lam ya, sukun, alif lam sukun. Ini pasti alif lam koma, iya. Kata kuncinya itu pasti. Jadi alif lam bertasjid itu sama dengan alif lam samsiah, alif lam bersukun sama dengan alif lam komariah. Apa bedanya? Kalau bertasjid itu dimasukkan waminan, jangan waminal nasi, tapi langsungkan masukkan ke dalam huruf yang bertasjidnya, waminan nasi. Kalau alif lam komariah itu alnya pasti jelas, al-baqarah, al-kausar, jangan al-kausar tapi al-kausar. Itu yang membedakan. Jadi kita coba malam ini pengenalan dengan alif lam dulu. Ada komariah, ada samsiah. Kalau samsiah itu pasti bertasdid, kalau komariah itu pasti sukun. Nah, tapi kalau dalam hidayatul mustafid bukan begitu Pak. Alif lam komariah misalnya hurufnya ada 12. Hamzah, ba, yin, ha, jim, kaf, wawu, ain, qaf, ya, mim, ha. Alif lam menghadapi huruf itu berarti alif lam komariah. Kalau dalam hidayatul mustafid ya, tajwid selanjutnya. Ini tajwid dasar ya. Yang selanjutnya nun bertasjid atau mim bertasjid itu namanya gunnah. Gunnah ya. Itu jumlah harkatnya 2. Wa minan, nah 2 harkat. Jangan wa minan nasi, wa minana misalnya. Jadi tasdidnya saja nggak bisa, harus ada an-nya itu atau mimnya itu 2 harkat. Seperti ini nih, nun ini. Wa amanna. Jadi nunnya itu
itu harus 2 harakat, jangan satu ketukan, tidak boleh. Kalau dalam ilmu tajwid. Nah, itu untuk sementara. Untuk tajwidnya ada yang disampaikan atau ada yang ditambahkan, silakan Pak. Cukup ya. Itu khusus untuk tajwid. Baik, sekarang kita pengenalan huruf. Sebelum kita sampai kepada ayatnya. Waminan, wawunya, nah, kalau menurut kaidah ini namanya wawu istinaf. Istinaf itu artinya wawu pembukaan. Beda apa? Ada yang namanya wawu ataf. Wawu ataf itu dalam Al-Baqarah ya, ada. Misalnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, itu wawunya wawu ataf. Wa mimma razaqnahum, wawunya wawu ataf. Wa ma unzila, wawunya wawu ataf. Dan itu artinya. Misalnya Zahaba Ahmad wa Muhammad ilal masjid. Pergi, atau Ahmad dan Muhammad pergi ke masjid. Itu artinya dan, kata sambung saja. Begitu. Nah, kalau ini beda. Ada juga wawu qasam, wawu sumpah. Contohnya misalnya wasyamsi wad duha, demi matahari, atau wal fajri walayalin as, demi waktu fajar. Kalau wawu qasam itu pasti huruf terakhirnya kasroh, pasti itu. Wallahi, wal fajri, apalagi wasyamsi dan sebagainya. Itu wawu qasam. Nah, kalau ini wawu istinaf, pembukaan. Kenapa pembukaan? Kalau dalam bahasa Indonesia itu aleniyah. Aleniyah baru gitu ya. Karena aleniyah pertama tentang orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya kan? 1 sampai 5. 6 sampai 7 aleniyah baru tentang orang-orang kafir. Nah, baru nomor 8 sampai 12 dimulai dengan wawu, itu aleniyah baru, topik baru, yaitu tentang orang-orang munafik. Maka kalau diterjemahkan secara utuh, wa minan nasi, dan topik baru tentang sebagian daripada manusia. Jadi kalau secara utuh seperti itu. Cuma kalau diterjemahan nggak begitu. Jadi wawunya wawu istinaf, wawu pembukaan atau pembuka. Jadi wawu itu banyak jenisnya Pak. Tidak hanya sebatas wawu istinaf atau qasam atau atof, ada wawu ziyadah dan wawu yang lain. Kita cukup pengenalan saja lah, sekitar saja. Daripada seumur hidup kita tahu, mendingan tahu sedikit-sedikit gitu maksudnya. Karena modelan Pak Haji, Pak Imam mungkin nggak mungkin pesantren lagi ya. Model saya pun dia nggak mungkin lagi. Ya minimal sedikit-sedikit lah. Jadi tahulah sekarang kita bahwa wawu ini wawu istinaf. Beda dengan wawu yang wasyamsi ya, beda dengan wabil yaumil akhir. Nah, kayak ini wa mahum ini bukan wabil yaumil, bukan bukan wawu istinaf, bukan. Nah, itu cara membedakannya. Karena ini topik baru, itu aja masalahnya. Baik, sekarang min. Ini asal katanya dari min dan an-nasu. Asal katanya ya. Kalau dibaca ini istiqol, berat. Min an-nasu mungkin. Maka huruf sukun diganti dengan baris setelahnya. Ini pindahkan ke sini. Gitu. Itu konsepnya gitu ya Pak ya. Ini dasar Bapak bukan menengahkan dalam, ini hanya sekedar supaya kita mengenal sedikit lah dalam dalam kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Min itu huruf khafad atau huruf jar yang mengkasrohkan kalimat. Jadi kalau ada min pasti ujungnya itu kasroh. Minal masjidil haram, kan begitu. Ini juga sama, asalnya an-nasu dirubah karena ini min huruf jar jadi minan nasi. Itu ya. Dan yang mengkasrohkan itu bukan min saja, min ila an ala uba ba
wau, antaranya wau kosam. Ini hanya sekedar pengenalan saja Pak ya, mohon maaf. Baik. Nah selanjutnya kita coba langsung ke ayatnya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqul. Dan di antara, tetap bunyinya dan, tapi ini topik baru, gitu ya. Jadi bukan wau dan, walaupun dalam terjemahan Kementerian Agama itu pakai dan, tapi dannya di sini adalah alinea baru. Dan sebagian daripada manusia, nah ini Pak, kenapa ini disebut sebagian? Gitu ya. Menurut ilmu sorot, menurut ilmu nahwu ini namanya huruf jar. Tapi kalau ilmu ma'ani beda lagi, ini namanya litawid. Jadi mengatakan sebagian, silakan cek dalam Kementerian Agama itu pasti sebagian itu. Kalau nggak sebagian berarti ya wallahu alam Pak ya. Dan diantara. Dan diantara dan sebagian. Di antara itu sama dengan sebagian. Ya. Itu. Jadi ini kalau tafsir itu pakai ilmu ma'ani, tapi kadang-kadang pakai nafsorot juga untuk cara pemaknaannya. Nah, jadi minan nasi itu dan sebagian manusia atau di antara manusia. Contoh, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan haruslah ada di antara kalian, kan gitu kan? Sebagian kalian yang beramal ma'ruf nahi munkar, yang berdakwah itu maksudnya lah. Jadi berdakwah itu kalau menurut ayat itu ternyata fardu kifayah, bukan fardu ain, kan gitu. Karena wa takum minkumnya itu adalah min litab'id. Bagaimana cara mengatur tab'id? Nah, ini yang jadi masalah. Kita nggak mungkin dalam waktu sesempit ini menjelaskan tentang ilmu tentang apa min gitu ya, min dalam konteks ma'ani, bukan dalam konteks nahwu dan sorot. Baik. Wa minan nasi, dan di antara sebagian manusia, man, ada orang. Saya mau tanya sama jamaah, kira-kira ini mannya satu orang, dua orang atau lebih kira-kira? Ini bisa satu, bisa dua, bisa lebih, kan begitu. Bisa jamaah. Di antara kita jamaah ada yang ngantuk, bisa aja satu orang kan, bisa aja dua orang, bisa aja tiga orang kan. Ini juga sama, bisa satu, dua, atau tiga. Cara menentukan satu, dua, tiga kita lihat. Dan di antara sebagian manusia, man, ada orang yaqulu, yang berkata. Yaqulu itu mufrad, satu orang. Yaqulu, yaqulani, yaquluna, taqulu, taqulani, yaquluna. Yaqulu mufrad, yaqulani dua, yaquluna banyak. Berarti ini satu kan? Kan begitu. Nah, yang jadi masalah kok amanahnya, coba lihat di sana amanah artinya apa? Kami beriman kan? Bukan aku beriman kan? Nah di sini artinya kami, Pak. Kalau kami biasanya berapa orang, Pak? Banyak biasanya. Nah ini kita wajib heran. Ini satu, kenapa ini satu banyak diaku? Tapi kok ini jadi banyak? Ya kan ya? Nah itu. Kalau kita coba meneliti per kalimat tuh nyaman gitu sebetulnya gitu ya. Kalau udah apa? Kalau sudah ada apa? Sudah ada kecintaan dalam Al-Quran gitu ya. Dan di antara sebagian manusia ada orang yang berkata, amanna billah. Kami telah beriman kepada Allah. Ternyata Pak, sifat munafik itu asalnya satu jadi banyak, itu kira-kira apa Pak? Dari satu jadi banyak itu apa? Menular. Itu maksudnya. Jadi sifat munafik itu asalnya dari seorang, dua orang, jadi menular, jadi banyak.
Inilah makna Al-Quran, maksudnya dari man ke yakun, dari yakun ke aman. Hati-hati kata Allah, sifat munafik itu bisa menular, bisa memakan. Karena pertama orang yang munafik itu yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu yang pertama. Gara-gara saya pernah cerita, gara-gara akan diangkat oleh Bani Aus dan Bani Khadraj yang di Madinah. Karena Bani Aus, Bani Khadraj itu sering bermusuhan. Dan si Abdullah bin Ubay ini tokoh yang bisa mempersatukan. Dan dua kabilah itu kalau ukuran kita suku gitu ya, suku terbesar lah. Mungkin mohon maaf ya, bukan rasis. Mungkin yang terbesar di Indonesia ada Jawa yang terbesar pertama, yang kedua Sunda, yang ketiga apa ya? Melayu mungkin ya. Mungkin 3 suku itulah. Jadi ketika suku itu disebut kabilah. Nah, kabilah itu sering konfrontasi, sering terjadi perselisihan. Maklum beda suku kan begitu. Nah, ada satu tokoh yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul yang ama dua suku ini yang bertentangan, Aus sama Khadraj yang di Madinah, itu sangat disegani sehingga diwacanakan akan dijadikan pemimpin supaya suku Bani Aus dan Khadraj tidak berselisih begitu. Akan tetapi sebagian daripada tokoh Bani Aus dan Bani Khadraj itu mendengar ada nabi, seorang utusan di Mekah gitu ya, yang turun sebagai nabi terakhir. Jadi pikiran untuk mengangkat Abdullah bin Ubay itu jadi teralihkan dengan adanya seorang nabi, seorang rasul yang di Mekah begitu. Akhirnya Bani Aus dan Bani Khadraj itu mengutus seseorang untuk menghadap Nabi dan menawarkan hijrah. Dan hijrahlah Nabi ke Madinah. Dan sampai di Madinah, Nabi itu diangkat menjadi pemimpin. Jadi seolah beginilah. Ada seseorang di sini bernama A. Itu udah jadi tokoh masyarakat, tapi secara legal formal itu belum diangkat sebagai apa, belum. Cuma ketokohannya udahlah. Tapi ada orang luar gitu ya, yang lebih bagus lagi. Misalnya terdengar sama beberapa tokoh, wah itu lebih kompetitif lagi katanya. Kita suruh pindah aja ke sini, begitulah. Pas pindah langsung diangkat menjadi pemimpin. Nah, kira-kira yang pemimpin yang pertama yang tadinya mau diangkat tersinggung tidak, Pak? Nah, itulah. Pasti itu. Atau contoh lain misalnya ya, Pak Imam itu udah stabil jadi imam. Ternyata ada hafid, bacaannya bagus dan segala macamnya. Ujuk-ujuk dia dijadikan imam utama di masjid. Kalau Pak Imamnya hatinya kotor, nauzubillah ya imamnya, pasti manusia itu memang hilaf, Pak. Ada kelemahannya. Pasti minimal iri dengki kan begitu. Demikian juga dengan Abdullah bin Ubay. Tadinya dia mau diangkat, Nabi pindah atau hijrah ke Madinah, diangkatlah Nabi. Maka semenjak itulah Abdullah bin Ubay jadi orang munafik. Bahkan menyebar kemunafikannya sampai ke beberapa orang sehingga ada golongan orang-orang munafik sampai sekarang. Kenapa sampai sekarang? Ini buktinya ya. Buktinya orang munafik dari zaman Abdullah bin Ubay bin Salul itu sampai sekarang, sampai nanti ke hari kiamat orang munafik pasti ada. Ini buktinya ya. Apa yaqulu? Yaqulu itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu hal zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Kalau dalam bahasa Inggris itu present continuous future. Gitu ya kalau dalam bahasa Inggris. Mungkin hadirin ada yang pernah belajar dulu di sekolah present continuous future. Sekarang selanjutnya sampai yang akan datang. Begitu maknanya. Ini makna yang unik. Jadi orang ada yang ngaku-ngaku aku beriman. Nah gitu. Orang munafik kan gitu.
continuous future. Jadi sekarang, seterusnya, sampai nanti itu ada terus. Ini buktinya yaqulu. Makanya kenapa Allah bilang yaqulu? Bisa aja wa minan nasi man qala. Qala itu fi'il madhi, dah selesai, nggak ada lagi. Ternyata Allah pakai yaqulu. Itu buktinya. Jadi sebetulnya itu mujizat Al-Quran itu dari perkalimat ada Pak. Gitu ya. Dan sampai detik ini saya mau tanya, orang munafik pasti ada kan? Nah itu maksudnya. Karena udah dibuktikan dengan kalimat yaqulu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kenapa Allah memakai kalimat nas? Mohon maaf saya izin bertanya, kalau nas itu apa artinya? Wa minan nas di sana apa artinya? Manusia. Manusia kan? Manusia itu ternyata banyak Bapak dalam Al-Quran. Yang pertama, An-Nas itu kalimat yang paling umum. Dalam Al-Quran itu disebut 240 kali. 240 kali kalimat An-Nas tersebar dalam 53 surah. An-Nas di sini maknanya adalah makhluk sosial. Makhluk yang membutuhkan satu dengan yang lain. Itu maknanya. Makanya kenapa Allah meletakkan kalimat An-Nas? Bukankah insan juga manusia? Bukankah wa ma khalaqtul jinna wal insa? Bukankah insa juga manusia? Kan begitu. Terus ada lagi bashar. Bukankah bashar manusia? Ada lagi Bani Adam. Bukankah Bani Adam manusia? Kenapa Allah memakai kalimat Nas? Karena di sini Nas itu adalah kalimat paling umum. Kenapa umum? Sampai-sampai dalam Al-Quran itu tercatat 240 kali disebutkan. Saking umumnya. Itu Nas. Kalau contohnya banyak. Pertama ini wa minan nasi, atau surah yang kita hafal semua. Qul a'udzu birabbin nas. Nah itu ya. Minan nas itu artinya makhluk sosial. Yang kedua ada bashar. Bashar itu juga artinya manusia. Seperti contoh dalam surat Al-Hijr ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqul bashar. Dan ketika kami berbicara, ketika Tuhan berbicara kepada malaikat, sesungguhnya kami akan menciptakan manusia. Nah, ini dia bashar. Bashar di sini Al-Hijr 28 itu artinya wajah atau tubuh. Itu bashar. 36 kali tercatat dalam Al-Quran, tersebar dalam 26 surah. Itu bashar. Jadi bashar ini lebih diutamakan kepada unsur biologis Pak, atau anatomi, kepala, terus tangan, tubuh, kaki. Nah itu bashar namanya. Gitu ya. Unsurnya unsur biologis. Makanya Nabi Al-A'rad Basyariyah, Nabi itu adalah manusia biasa. Karena ada kepalanya, ada telinganya, ada tubuhnya, ada kakinya, makan, minum, seksual dan sebagainya. Begitu. Itu namanya bashar. Jadi bentuk tubuh, gitu ya. Jadi kalau fisiknya lah, ini manusia nih. Nah, ini yang ada kulitnya, gitu lah. Itu bashar namanya. Ada juga penyebutan manusia dengan kalimat ins, al-ins. Al-ins. Salah satu contohnya dalam Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Gitu kan? Bukan wal insan, bukan kan? Tapi wal insa. Kalau ini namanya oposit, lawan kata dari jin. Karena tiap ada insa pasti ada jin. Silahkan aja cek dalam Al-Quran.
tiap-tiap ada insa pasti ada jin. Supaya membedakan mana manusia dengan jin, maka memakai kalimat insa. Dalam surat Al-Rahman, ya ma'syaral jinni wal insi. Nah, gitu ya. Itu kalau kita ilmiahkan mungkin fisika dan metafisika. Fisik dan metafisik. Nampak dan tidak nampak, gitu maksudnya. Karena Allah menciptakan untuk beribadah yang setara dengan manusia itu diantaranya jin. Kalau malaikat beda Pak, dari awal diciptakan sujud sampai selamanya, ruku selamanya. Kalau jin sama manusia beda, itu sama-sama beribadah, sholatnya, zakatnya, puasanya, bahkan sekolah, ada bangunan dan segala macamnya. Mungkin sepupu kita, tetua kita banyak yang ya berkomunikasi gitu ya, zaman dulu dengan hal-hal yang sifatnya kasat mata, itulah mungkin jin. Jadi apa yang dikatakan hantu, kuntilanak, genderuwo, apalagi ya kayak gitulah, itu bukan apa, itu memang ada, tapi golongan jin itu aja. Dan bahkan kita pun punya namanya jin korin. Jadi kalau misalnya Pak Haji meninggal, hari ini meninggal, besoknya Pak Imam lihat Pak Haji lewat. Nah itu mungkin bukan hantunya Pak Haji, tapi jin korinnya. Karena manusia lahir, jin juga lahir. Manusia meninggal, jin tetap ada sampai hari ini. Di mana letak negaranya? Sebagian ulama mengatakan di lapisan bumi keempat. Wallahu a'lam. Jadi yang jelas kita hidup berdampingan tapi tidak saling melihat dan tidak. Mereka bisa menatap kita tapi kita tidak bisa menatap mereka. Kenapa? Karena mereka, kalau kita menatap mereka, kita nggak akan tahan pandangannya. Itu masalahnya. Makanya dipisahkan dindingnya. Makalah memakai kalimat insi. Maka kalau insi itu nampak, kalau jin itu sembunyi. Tak percaya? Silakan Pak cek dalam Al-Quran. Tiap-tiap kata yang ada huruf jim dan nunnya itu pasti tak nampak. Pasti tak nampak. Contoh, al-jannah, jim dan nun. Nampak tidak? Tak nampak. Janin, al-janin, janin di dalam perut ibu. Nampak tidak? Tak nampak. Rumusnya dalam Al-Quran kalau ada jim dan nun itu pasti tak nampak, itu aja. Nah, maka lawannya tak nampak adalah ins, yaitu manusia. Manusia itu harus menampakkan diri, nggak boleh sembunyi. Jadi kalau bapak-bapak sembunyi dari manusia, jangan-jangan jin, kan gitu. Telepon sembunyi, ada masalah tuh kayak. Ngapain telepon sembunyi? Nge-WA sembunyi. Itu nggak sesuai dengan insu, nggak sesuai, itu sesuainya dengan jin. Nah itulah maksudnya ya. Itu anas ya. Jadi ada bashar, ada insan, ada ins. Ada juga insan udah belum ya? Insan belum ya? Ada juga insan. Insan ini 73 kali dalam Al-Quran disebut. Terdapat dalam 43 surah. 73 kali disebut dalam Al-Quran dalam 43 surah. Nah, insan di sini adalah dimensi tubuh, fisik dan ruh. Itu yang namanya insan. Al-insan, contoh kecil yang kita hafal aja dalam surat Al-Asri ya. Wal asri innal insana lafi khusran. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Nah, apa maknanya insan di sini? Manusia dalam konteks tubuhnya terdiri dari IQ, EQ dan SQ. Itu manusia. Karena di binatang nggak ada yang 3 komponen itu. IQ, intelijensi ya.
kecerdasan, EQ emosi. Kita kalau disinggung orang emosi kan, nah gitu. Malaikat tak punya tuh emosi, lempeng aja, lurus aja kalau malaikat. Yang ketiga SQ, spiritual. Spiritual itu ruh nilai keagamaan kita, gitu ya. Nah, itu disebut insan. Manusia yang mempunyai IQ, EQ dan SQ itu namanya insan. Itu ya Pak ya. Makanya kalau al-insan itu biasanya punya dua julukan. Yang pertama ulul ilmi, yang kedua ulul albab. Ulul ilmi itu ulama atau ilmuwan, itu insan namanya. Atau ulul albab yang mempunyai kecerdasan yang berlipat. Albab itu artinya berlipat. Ini yang disebut dalam Islam disebut insan kamil. Insan kamil adalah dia punya emosional, punya intelektual, dan punya spiritual yang terkendali. Nah, tujuan kita hidup adalah untuk menjadi insan kamil, manusia yang sempurna, sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dengan kesempurnaan. Walaupun tetap nilai kesempurnaannya itu tetap ada kelemahannya, karena manusia itu lemah dalam segi fisik. Tak percaya? Silakan sandingkan dengan harimau, sandingkan dengan macan. Tak bawa senjata apa-apa, tak mempunyai kemampuan apa-apa, murni manusia, pasti kalah. Itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 28. Manusia itu lemah. Yang kedua, kelemahan manusia itu tergesa-gesa. Terdapat dalam surat Al-Isra ayat 11. Silakan cek sama bapak-bapak. Yang ketiga, kikir, pelit, medit. Itu terdapat dalam surat Al-Ma'arij ayat 9. Yang selanjutnya, kelemahan manusia itu rasa, galau, melo, kacau. Itu terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Nah, jadi insan kamil adalah manusia yang sempurna menurut surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makanya insan itu adalah perpaduan antara emosional, intelijensia, dan spiritual. Itu. Kalau bapak-bapak punya tiga itu stabil, berarti insan kamil. Bukan Ridwan Kamil ya, insan kamil. Yang terakhir ada yang namanya Bani Adam. Kalau Bani Adam ini manusia ditinjau dari terminologi sedarah, gitu. Kesedarahan, itu lah istilahnya. Pasti manusia yang ada sekarang itu pasti sedara dengan Bapak kita Nabi Adam alaihis salam. Adapun ilmuwan yang mengatakan, yang bernama Charles Darwin, bahwa kita hasil evolusi dari kera, dari monyet, ya silakan saja. Kalau Bapak misalnya asalnya dari monyet, ya silakan saja. Kalau saya nggak mau begitu. Yang jelas menurut Al-Quran kita Bani Adam, keturunan dari Nabi Adam. Kalau betul manusia dari monyet, kenapa evolusinya berhenti sampai sekarang jadi gini? Nggak ada yang lain. Karena itu berubah terus kan. Selama ribuan tahun ya gini aja terus, kan begitu. Dari mulai Mesopotamia, Babilonia, sampai zaman sekarang itu tak berubah, manusia ya seperti ini. Makanya konsep Al-Quran itu disebut Bani Adam, untuk manusia yang sedarah dengan Nabi Adam. Apa tujuannya? Untuk tidak melupakan sejarah manusia, itu maksudnya. Untuk tidak melupakan leluhur kita. Bisa disimpulkan dari semua istilah itu, bisa disimpulkan untuk An-Nas itu 65% memenuhi Al-Quran, Bashar 10%, Insan 17%, Ins itu 6%, dan Bani Adam itu 2%. Maka layaklah wa minan nasi, kalimat An-Nas itu kalimat universal, kalimat umum.
disebut 65%. Itu ya hadirin. Kita ulang lagi, masih berapa menit lagi? 8 menit lagi. Ya. Dan di antara sebagian manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah. Gitu ya. Jadi maksudnya adalah salah satu daripada orang munafik itu dia berkata amanna billah. Bukan sekedar mengaku iman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat. Gitu ya. Apa jawaban Allah? Ini wakaf ya. Saya pernah tahu wakaf sendiri atau kili. Kalau dalam teks Indonesia itu koma. Ya, Wakaf apa bentuknya? ya, Ada. Koplam atau saklam? Ya bil yaumil akhir. Tidak ada sih. Tidak ada ya dalam wakafnya. Jadi ketika mereka mengaku-ngaku iman kepada Allah, kalau kita nggak ngaku ya Pak ya, kita iman kepada Allah ya. Dibuktikan dengan wa'amilus sholihati, dengan amal soleh. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah, kan begitu. Nah, mereka ngaku-ngaku kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Nanti kita coba jelaskan kenapa wabil yaumil akhir tidak amanah billahi wa malaikatihi wa kutubihi dan sebagainya gitu ya. Nah, dijawab oleh Allah, wa mahum, dan tidaklah mereka bimu'minin, beriman. Ini pakai kalimat ba. Ini banyak Pak taukid ya Pak ya. Jadi perkataan Allah itu wa mahum bimu'minin, dan mereka benar-benar tidak beriman. Kalau sana benar-benar nanti Tidak ada benar. ada ya. Itu karena tafsir itu kan beda-beda gitu ya. Bukanlah. Bukanlah ya. Baik. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu ayat dari kalimat wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kita coba cek. Ya silakan. Boleh saja. Ya silakan. Silakan Pak. Gini Ustaz. Tapi menurut saya yang lain tidak tahu. Ini kan firman Allah. Jadi Allah yang Maha Tahu. Jadi dengan berkembang biaknya orang-orang munafik ini Ustaz, dari satu menjadi banyak itu. Jadi ini kan menurut saya kan Allah yang telah menentukan demikian tak kira itu. Kan gimana? Karena kan Allah yang ini firman Allah. Jadi yang manusia itu ciptaan Allah. Jadi dengan berkembang biaknya orang-orang munafik itu, jadi persoalannya kehendak siapa sebenarnya? Ini masalahnya. Ini bahasa dari saya ya. Macam mana itu Ustaz? Baik, di abad kedua Hijriah itu ada salah satu paham, ada 3 paham besar Pak ya. Yang pertama Jabariyah, pendirinya Ja'far bin Sofwan. Yang kedua Qadariyah. Yang ketiga Asy'ariyah. Asy'ariyah itu gara-gara dari Qadariyah yang bermutasi jadi Mu'tazilah. Jabariyah itu berdasarkan ayat bahwa segala sesuatu itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini termasuk takdir Allah? Kita tengok dulu ya. Ini yang pertama. Jadi pola pikir Pak Imam ini pertanyaannya bukan pikirannya ya, Jabariyah atau apa gitu maksudnya. Kita tengok itu. Bisa berkembang Ya. bertahannya sampai sekarang. Soalnya kan tadi Pak Imam nanya kehendak kan. Nah, jadi itu masalahnya. Berbicara kehendak ada 3 golongan besar gitu maksud saya. Yang pertama itu Jabariyah. Jadi segala sesuatu itu kehendak Allah. Kita kayak wayang nggak bisa ngapa-ngapain begitu kata mereka. Gitu ya. Kata Ja'far bin Sofwan.
Yang kedua ada yang namanya aliran Qadariyah. Salah satunya adalah aliran Mu'tazilah. Konsep mereka innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini putrinya Wasil bin Atha namanya. Mereka menyatakan bahwa Allah tidak akan merubah seseorang kecuali dia sendiri yang merubahnya. Jadi yang berhak merubah itu sebelum Allah merubah adalah kita. Jadi kita yang mempunyai kemampuan untuk merubah takdir. Allah hanya merestui saja. Itu ya Pak Imam ya. Berarti berlawanan dengan Jabariyah kan tadi ya. Kalau Jabariyah itu gimana Allah, kalau Qadariyah atau Mu'tazilah itu gimana manusia. Dari Mu'tazilah, Wasil bin Atha itu punya murid namanya saya lupa lagi nama aslinya, ya Imam Asy'ari itu. Yang Asy'ariyah itu. Ya. Nah, konsepnya adalah bahwa manusia wajib berikhtiar dan Allah juga yang menentukan. Gitu. Jadi ada keseimbangan antara Jabariyah dan Qadariyah. Itu pengantar jawabannya Pak Imam ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Allah membiarkan orang munafik itu beranak pinak? Banyak. Kenapa Allah tidak berkehendak? Ya sudah, matikan saja. Sama dengan halnya kenapa Israel sampai sekarang tak musnah-musnah. Masa Allah kalah kok kehendaknya kan begitu. Nah, gitu. Jadi begini, konsep Asy'ariyah itu konsep ikhtiar. Ikhtiar itu artinya itu memilih. Jadi bisa memilih takdirnya sendiri, apakah mau berubah atau tidak, begitu. Nah, masalah ini saya ingin menjawab dengan konsep Asy'ariyah saja, karena Jabariyah jelas tidak memenuhi kriteria ya dalam akidah. Akidah kita kan harusnya wajib kan Imam Asy'ari kan. Jadi begini Pak Imam, konsep Asy'ariyah itu ini sunatullah, bahwa orang munafik itu sama juga manusia, dan manusia juga sama bisa untuk beranak pinak, dan manusia juga bisa mentransfer ilmu pengetahuan, bisa memaparkan pemahaman dan segala macamnya. Jangankan munafik, fasisme, komunisme banyak yang terpapar, apalagi cuma menafikan begitu. Allah menentukan begitu. Tapi manusia juga diberikan kemampuan mau mengikuti atau tidak. Itu namanya ikhtiar. Jadi pertanyaan Pak Imam, kenapa Allah menghendaki? Yaitu jelas itu hak prerogatif Allah. Kita jangan mencoba menggoyahkan kehendak Allah, karena itu kudrat dan iradatnya. Sekarang kerjaan utamanya dari kita. Kita ikhtiar tidak? Ikhtiar untuk lepas dari sifat-sifat munafik atau tidak, kan gitu. Kalau kita tidak ikhtiar, berarti kita Jabariyah. Kalau kita misalnya bisa menentukan bahwa munafik itu tidak akan dalam kita, karena kita yang menentukan, berarti kita Qadariyah, kan gitu. Tapi konsep Asy'ariyah itu biarlah Allah yang menentukan, gitu ya, yang menghendaki dengan iradatnya, tapi juga kita manusia punya rasa ikhtiar, punya kemampuan untuk memperbaiki dan untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Mohon maaf, jawaban saya memang kurang konferensi, kurang lengkap, karena pertama terbatas waktu, yang kedua mudah-mudahan minggu depan atau 2 minggu ke depan mudah-mudahan bisa. Jadi kalau kesimpulannya Ustaz, Ya silakan. Usaha wajib yakin syirik itu. Begini, ikhtiar wajib, Ya, usaha wajib. Ya. Tapi yakin pada usaha syirik. yakin sama usaha, bukan. Ikhtiar itu kan artinya memilih, Ya. memilih baik atau buruk. Ya. Berarti kan kita berusaha untuk lebih baik kan. Ya. Nah, tapi kita meyakini bahwa Allah lah yang menentukan. Ya. Begitu, bukan usaha yang menentukan. Yang hasil itu tidak wajib, tapi usaha yang wajib. Nah, hasil itu ya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep kita Asy'ariyah ya. Tapi kalau konsep yang lain tuh sebetulnya 73 konsep gitu ya, karena 73 golongan itu kita mungkin nggak bisa membahasnya di malam ini.
Yang jelas kita konsep tahunya konsep pertengahan antara Qadariyah dan Jabar. Itu untuk sementara. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kembali ya, untuk kita terdesak dengan waktu itu aja masalahnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Pak Imam tidak puas ya. Kalau tidak puas nanti kan hanya lagi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang menjadi kajian